Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, di mana sepeninggalan Yesus, Ia menjanjikan berkat besar yang tiada terkatakan bagi mereka, yaitu bahwa mereka akan menerima penolong yang lain. Sebuah janji yang disertai dengan kegundahan hati yang dialami oleh para murid yang sedang bersedih dan membutuhkan seorang penghibur. Para muridnya akan menerima penyertaan yang tak pernah terputus-putus. Ia tidak akan meninggalkan para murid seperti seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki pelindung. Ia menyertai, menghibur, menguatkan mereka melalui Dia yang setara dengannya, yaitu penolong lain. Berkat yang dijanjikan adalah Roh Kudus. Allah menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah menjadi pengantara Kristus dengan mereka dan juga orang lain untuk mengadakan pembelaan baginya, mengurus perkara-perkaranya di bumi. Waktu Kristus berada bersama-sama mereka, Ia berbicara untuk mereka bila diperlukan. Tetapi sekarang, saat Ia hendak meninggalkan mereka, tidak akan dibiarkan begitu saja, sebab Roh Bapa akan berkata-kata di dalam mereka, dan perkara yang dibela oleh pengantara itu pasti tidak akan gagal. Sementara Kristus berada bersama mereka, Ia mendorong dan menasihati mereka untuk melakukan tugas mereka. Namun sekarang ketika Ia pergi, Ia meninggalkan seorang bagi mereka yang mengerjakan hal yang sama baiknya, seorang yang memberi petunjuk sekaligus pelindung. Bagaimana berkat itu dihasilkannya? Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, untuk menunjukkan bahwa bukan saja Dia itu Allah sekaligus manusia, tetapi juga Raja dan Imam. Sebagai imam, Ia ditetapkan untuk menjadi pengantara bagi manusia. Sebagai Raja, Dia berwenang oleh Bapa untuk menjalankan penghakiman. Ketika Kristus berkata, aku minta kepada Bapa, ini bukan berarti bahwa Bapa merasa enggan atau harus didesak untuk melakukannya, tetapi untuk menyatakan bahwa karunia Roh merupakan hasil dari pengantaraan Kristus yang didapat melalui hasil tindakannya dan diambil melalui pengantarannya. Tugasnya adalah yang pertama menyertai kamu sepanjang umur hidupmu.
Kamu tidak akan pernah tanpa seorang penghibur atau terus meratapi kepergiannya seperti kamu sekarang meratapi kepergianku. Perhatikanlah, bila kita kehilangan penghibur yang dirancangkan untuk sementara waktu bagi kita, maka ini sungguh menguatkan bagi kita bahwa masih ada penghibur kekal yang tersedia bagi kita sebagai penghibur yang pantas menyertai kita selamanya. Yang kedua, penyertaan pengganti itu bahkan sampai akhir zaman menyertai para pengikut Kristus dan pelayanannya. Yang ketiga, jika kita mengerti ungkapan selama-lamanya dengan seluas-luasnya, janji itu akan dikenapi dalam seluruh penghiburan Allah yang akan menjadi sukacita kekal bagi semua orang percaya. Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir sebagai pengajar kebenaran bagi para murid. Kebenaran yang diajarkan Roh Kudus bersumber dari Allah dan Yesus. Itulah sebabnya dunia tidak mungkin menerimanya, sebab dunia menolak Yesus sang kebenaran itu. Hanya seorang murid sejati yang menerima kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Bukti hadirnya Roh Kudus dalam diri murid adalah kasihnya kepada Yesus dan ketaatannya akan firman-Nya semakin kuat. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Hari yang